Tapi KPPU sendiri sudah masuk ke dalam institusi BUMN untuk mengecek tadi begitu ya, tidak ada dominasi, kemudian juga persaingan sudah banyak. Oke, masih sudah cukup banyak sehat yang dan juga wajar. diperiksa-periksa yang sudah diputus oleh KPPU pun banyak BUMN yang dinyatakan salah. Oke, kemudian Pak? Ya. Ya tentu ya mereka ada yang naik banding, naik kasasi, ada yang dikuatkan, ada yang juga enggak. Ini ada yang dikalahkan. Jadi sudah banyak. Oke. Kalau terkait dengan saya pengen tahu juga begitu ya. Ini apa saja sih Pak yang disiapkan oleh Pak Toha begitu ya sebagai pimpinan dari KPPU memimpin begitu ya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha begitu. Artinya sudah siap tempur ya Pak ya. Oke, persiapan apa saja sih Pak? Strategi amunisi ya yang sudah siapkan komisioner bersama tim sendiri untuk melihat bahwa penting keberadaan KPPU untuk melihat persaingan ekonomi, persaingan pasar yang Indonesia ini bisa mampu dan juga berjalan dengan sehat dan juga wajar. Iya, jadi pertama kan kami bersembilan ya, ini bersembilan. Nah, untuk bagaimana kita bisa bekerja maksimum, tentu 9 ini harus kompak, gitu kan. Kemudian di lini staf karyawan kita juga ini harus satu gerakan, satu jalan. Jadi kekompakan tetap harus dijaga. Kemudian di samping itu tentu pemahaman profesionalisme juga tetap harus kita tingkatkan. Jadi ke depan akan banyak pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sehingga kita bisa bekerja secara lebih profesional. Kemudian begitu juga seperti saya sampaikan tadi, kita akan merubah struktur organisasi kita, gitu ya. Ini jadi sampai sekarang misalnya Biro Hukum, Kerjasama Luar Negeri dan Humas jadi satu. Ini agak lemah gitu dengan personil yang terbatas sehingga kita ke depan ini Biro Hukum akan kita jadikan Biro Hukum sendiri. Gitu. Begitu juga kita punya tugas misalnya mengenai kemitraan, ini jadi direktur sendiri, personilnya 14 orang untuk mengawasi kemitraan seluruh Indonesia, 60 juta perusahaan ditambah 4.000 perusahaan besar. Saya bilang ini harus ditingkatkan lagi untuk ini sehingga bisa benar-benar mengawasi. Begitu juga kita mulai fokus gitu. Misalnya untuk kemitraan mulai tahun 2019 kita fokus ke perkebunan, itu. Jadi bagaimana kemitraan perusahaan besar dengan petani, ini akan kita fokus kita. Begitu juga dengan industri-industri tertentu itu kita fokus misalnya bidang pangan, kemudian bidang kesehatan, bidang papan, kemudian bidang digital ekonomi. Nah, ini yang nanti akan dikomandani oleh Direktorat Ekonomis. Ini dengan kajian-kajiannya yang mendalam. Nah, kita harapkan ini akan melahirkan perkara-perkara yang sangat bagus, yang sangat dampaknya terhadap ini. Begitu juga terhadap advokasi kepada pemerintah. Jadi kita melihat bagaimanapun ini kan perusahaan-perusahaan ini adalah bagian dari negara. Ya, jadi tidak ada negara makmur tanpa perusahaan yang maju. Begitu juga tidak ada perusahaan maju kalau tidak disupport oleh SDM yang kuat, gitu kan. Dan juga tidak ada rakyat makmur kalau perusahaannya nggak maju. Ini satu hal yang ini. Nah, KPPU ingin berperan di situ, jadi nggak hanya melalui putusannya, tapi juga melalui pendapat-pendapat kita. Nah, tapi saya tekankan juga ke kita secara internal bahwa kita ini lembaga negara, jadi pendapat ini harus disupport oleh data dan kajian-kajian yang komprehensif sehingga bisa kita pertahankan di arena apapun. Kredibilitas lagi-lagi ya Pak ya, kredibilitas dan juga integritas. Tapi bagaimana menghindari Pak tadi begitu, ini melawan kalau kita ada istilah juga gitu, konglomerasi yang begitu besar gitu ya. Ini agar tidak ada cawe-cawe begitu dari komisioner juga dan juga tim KPPU sendiri dengan konglomerat begitu yang menguasai ekonomi di Indonesia. Ini gimana Pak? Nih alhamdulillah kan komisioner sekarang ini ada 6 orang itu asal dari ini ya, asal dari akademisi. Jadi yang selama ini memang tidak dekat dengan ini. Jadi lebih independen ya Pak ya diharapkan ya. Bisa lebih independen. Yang lainnya juga yang Pak Chandra memang dari komisioner lama, Bu Dini dari KPPU yang memang pengalaman di sini.
Ya insya Allah kita bisa pertahankan independensi kita, integritas kita dari cawe-cawe yang seperti itu, bukan hanya oleh pelaku usaha, tapi juga oleh instansi pemerintah juga ininya. Karena banyak juga kebijakan-kebijakan usaha itu kan yang lahir dari instansi pemerintah. Nah, karenanya kita juga ingin menguatkan advokasi kita terhadap kebijakan-kebijakan yang dengan harapan bahwa kebijakan-kebijakan ini memang sesuai dengan persaingan yang sehat dan juga baik bagi rakyat secara umum. Oke, wajar ya Pak ya. Oke. Tapi mungkin pemirsa juga pengen tahu Pak Kurnia Toha terkait dengan moto Pak Kurnia Toha begitu. Moto hidup, kemudian juga moto atau prinsip yang dijalankan di institusi KPPU ini. Motonya sih sederhana saya sampaikan ya. Ini hidup ini singkat, gitu aja. Karenanya ya berbuatlah sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, saya sampaikan ke teman-teman juga seperti itu. Coba kita kan nggak selamanya akan jadi komisioner atau ketua KPPU. Ya atau sebaliknya karena tidak selamanya begitu ini menjadi lahan begitu. Enggak juga. Gimana Pak? Oh enggak juga ya. Enggak juga. Jadi saya baru tadi rapat saya tekankan kembali apa sih mimpinya gitu. Kenapa Anda ini? Jadi mungkin gaji kita kecil, tapi kan harus ada sesuatu legasi yang ditinggalkan gitu ya. Bahwa saya selama jadi direktur ini, saya selama jadi kabak ini, saya selama jadi komisioner ini, inilah yang dihasilkan. Gitu. Itu akan dikenang orang di mana-mana bahwa itulah karya kita ininya. Jadi dimanapun kita berada, ini harus ada sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi suatu ikon bahwa itulah karya kita selama kita berada pada posisi itu. Tidak harus jadi ketua, tidak harus jadi yang menjadi besar untuk berbuat sesuatu yang lebih berguna bagi orang banyak. Apa yang ingin Pak Kurnia Toha begitu ya, sebagai sosok Kurnia Toha sendiri, apa yang ingin Anda berikan untuk institusi KPPU ini, Pak Kurnia? Ya, terus terang saya menjadi penanggung jawab mata kuliah ini di UI, di Fakultas Hukum UI. Itu dari tahun 98 saya sudah menjadi penanggung jawab, jadi lumayan sudah 20 tahun. 20 tahun ya, saya jadi penanggung jawab itu. Selama ini saya pengkritik KPPU yang cukup kuat gitu. Saya akhirnya berada di sini ya Pak ya. Nah, karenanya di sini pun saya bilang, saya tukang kritik, saya di sini bukan berarti saya jadi diam. Kita harus rubah semua. Jadi kita ingin menciptakan KPPU ini yang kredibel, yang memang bermanfaat bagi rakyat dan disegani oleh ini. Jadi saya karenanya hukum acara kita rubah semua ininya dan ke depan kita juga ingin KPPU yang kuat. Insya Allah kalau amandemen kita disahkan, amandemen undang-undang ini mudah-mudahan amandemen undang-undang nomor 5 segera disahkan ini pada periode DPR saat ini. Nah, KPPU akan jauh lebih kuat lagi dan bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Luar biasa. Iya, pemirsa, seberapa kuatkah KPPU di masa sekarang dan juga masa yang mendatang di bawah kepemimpinan Pak Kurnia Toha? Masih akan kami lanjutkan perbincangan di Toko Kita. Tetap bersama kami.